Pada kesempatan kali ini pemirsa sekalian, kita akan membahas satu tanaman yang juga tanaman ini sangat familiar sekali di kalangan kita semuanya dan sangat mudah dijumpai, yang juga memiliki banyak fungsi dan manfaat untuk kesehatan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, kita kembali lagi di channel kita khusus membahas seputar tanaman obat, tanaman tradisional yang mudah kita jumpai di sekeliling rumah kita ataupun di manapun berada. Pada kesempatan kali ini pemirsa sekalian, kita akan membahas satu tanaman yang juga tanaman ini sangat familiar sekali di kalangan kita semuanya dan sangat mudah dijumpai, yang juga memiliki banyak fungsi dan manfaat untuk kesehatan kita. Mari kita lihat contoh tanaman itu untuk kita jadikan pembahasan dan untuk jadikan pengobatan sekaligus atau plus dari penjelasan seputar herbal kita, belajar tanaman herbal dengan mudah. Mari kita lihat. Ya, pemirsa sekalian, ini tanaman yang sudah kita sedikit budidayakan walaupun sedikit ya. Dan tanaman ini silakan disimak, diperhatikan ya. Tanaman yang mau kita bahas namanya tanaman bahasa Indonesia yang mudah dikenal ya. Bentuk daunnya persis seperti ini ya. Kalau kita lihat jarak dekat sekali seperti ini. Ini namanya pegagan. Kalau di daerah Sulawesi Selatan ada yang mengatakan ini kaki kuda ya. Ada yang mengatakan tedung-tedung belango. Di Jawa Barat dikenal dengan nama antanan ya. Ini namanya pegagan. Pegagan ini ya sangat banyak memiliki manfaat ya, sangat banyak memiliki manfaat. Secara umum dikatakan senyawa farmakologis ya yang ada di dalam tanaman ini ya, ada senyawa saponin ya, ada senyawa asam asitat ya, dan dia juga sangat banyak memiliki manfaat lain ya dari senyawa itu ya. Ada polifenolnya ya, dia sebagai anti racun ya. Dan tanaman ini kalau kita mau lihat ya pembahasannya ya, tanaman ini yang sangat mudah kita jumpai dengan bentuk batang yang sangat kecil dan merembet seperti ubi jalar ya, merembet ya atau merambat seperti ubi jalar, dan mudah kita jumpai. Dia tumbuh di tempat-tempat yang sedikit basah. Kalau tempatnya sangat kering, maka tanaman ini dia menjadi ya tidak subur ya. Tetapi kalau dia tanamannya di tempat yang basah, maka sangat subur ya, dan bentuknya seperti ini ya. Nah, tanaman ini ya kalau dikatakan farmakologisnya ya, itu bisa sebagai antiinflamasi ya, anti radang, antiinflamasi. Dia juga sebagai antivirus, antibakteri ya, dan dia dikatakan sebagai antipiretik atau diuretik ya, sebagai peluru kemih, peluru kencing, sehingga pada saat kita konsumsi ini sangat mudah meresap ya, karena juga dikatakan sangat besar manfaatnya bagaimana proses penyembuhan luka dalam ya, proses penyembuhan luka dalam ya. Dan tanaman ini memiliki sangat banyak manfaat sekali ya. Seperti apa saja manfaatnya para pemirsa sekalian? Manfaat tanam ini yang paling familiar sekali ya, baik untuk pengobatan kita adalah untuk hepatitis. Hepatitis itu istilahnya gangguan hati, liver ya, apakah hepatitis A, hepatitis B, hingga pada hepatitis C. Kemudian manfaat kedua, tanaman ini sangat baik untuk pengobatan ginjal. Apakah bentuknya radang ginjal ya, sindrom, maka dikatakan ada penyakit ginjal pada anak-anak usia dini ya, sindrom nefrotik ya. Ini juga sangat bagus untuk pengobatannya ya, karena sangat cocok untuk peradangan pada ginjal ya, infeksi pada ginjal. Infeksi kedua, infeksi saluran kemih ya, atau kita katakan ISK, dan bisa juga untuk pengobatan infeksi pada prostat ya, laki-laki yang biasanya berumur di atas 60 tahun. Kemudian
tanaman ini yang dikatakan pegagan ya memiliki manfaat lain seperti untuk diabetes atau penyakit gula ya, itu sangat bagus sekali ya. Orang biasanya juga sakit pinggang, maka sangat baik untuk konsumsi tanaman ini ya, karena bagus juga untuk perbaikan pada otot, khususnya pada pinggang yang kelelahan ataupun otot pada kaki. Kemudian tanaman ini misalkan apakah terhadap anak-anak atau orang dewasa, jika ada demam ya, bahkan demam tinggi, itu sangat baik untuk kita konsumsi ya, karena dia juga dikatakan sebagai penurun panas ya, sebagai penurun panas ya, dan sangat aman ya, bahkan anak-anak umur 1 tahun ke bawah ini sangat aman untuk dikonsumsi ya. Kemudian tanaman ini juga sangat baik sebagai menolak ya, antivirus ya, sebagai antivirus ya, atau juga bisa sebagai antimikroba dari tanaman ini. Kemudian tanaman pegagan ini juga sangat baik ya, atau berfungsi untuk orang yang batuk ya, misalkan ada batuk ya, radang di tenggorokan ya, atau gatal-gatal di tenggorokan, juga sangat baik difungsikan untuk tanaman ini ya. Kemudian fungsi lain dari tanaman ini adalah bisa untuk pengobatan paru-paru atau bronkitis ya, apakah bronkitis yang baru ataupun lama, yang jelas sangat baik. Nah, kemudian juga tanaman ini ya, jika kita mengalami gangguan di sekitar pencernaan perut ya, misalkan sakit perut ya, kita entah itu sakit perut apa saja, bisa mungkin gangguan pada lambung, bisa gangguan pada usus ya, pencernaan kita, usus besar, usus kecil, maka sangat baik untuk konsumsi tanaman ini. Dan sangat banyak lagi pemirsa sekalian fungsi dari tanaman ini ya. Sekilas kita tahu manfaatnya ya, efek farmakologisnya, senyawa dalam tanaman ini. Kemudian bagaimana cara konsumsinya, kita akan memberikan penjelasan cara konsumsi dan merebusnya. Ada beberapa cara untuk konsumsi tanaman ini ya. Misalkan ini sangat simpel, kita bisa masak sayur ya, mungkin ambil beberapa genggam ya, misalkan bisa 15 sampai 20 genggam dari tanaman seperti ini sama batangnya, akarnya bisa itu dicampur di tanaman, misalkan tumis kangkung, masak sayur bening, masukkan ya. Atau bahkan kalau di daerah Jawa Barat ya, sangat mudah pengobatannya, cukup dicuci kemudian dijadikan lalapan, seperti makanan dari kemangi ya, seperti kemangi itu jadikan lalapan, sangat enak terasa ya, karena dia rasanya sama-sama manis, tidak pahit ya, jadi sangat mudah untuk konsumsinya. Adapun cara merebusnya bagaimana ya, maka kita akan memberikan praktek cara perebusan dalam tanaman ini ya, bagaimana ukuran dan takaran airnya. Silakan saksikan metode perebusan kita untuk yang lebih jelas kembali dari penjelasan seputar tanaman herbal. Baik pemirsa sekalian, ini tanaman yang sudah kita tadi ambil dari tempatnya ya, pegagan. Kalau bahasa latinnya atau family dari pegagan ini namanya Centella asiatica ya, Centella asiatica namanya pegagan ya, tapak kuda atau kaki kuda atau antanan. Kita akan rebus ya, perhatikan sebanyak ukurannya itu relatif tidak terlalu ini ya, karena dalam posisi kering kita bisa juga rebus, dalam kondisi posisi basah juga boleh kita rebus ya. Bahkan istilahnya untuk dilalap sekalipun ya, makan langsung campur ya dengan nasi juga boleh ya. Cuman kalau direbus prosesnya berbeda, karena istilahnya ekstraksi dengan cara mengeluarkan senyawa yang ada di dalam tanaman ini kumpul menyatu dengan air, sehingga air itu yang diminum, kemudian itu yang meresap ke dalam tubuh ya. Apa yang meresap? Ya, semua kandungan senyawa ya, obatan-obatan yang ada di dalam tanaman ini. Baik pemirsa sekalian ya, kalau ukurannya seperti ini ya, seperti ini ukurannya, bisa diperhatikan ada beberapa lembar ya, bisa mengambil 15 sampai 20 ya, kurang lebih seperti ini ya, 15 sampai 20 ya. Ini bisa direbus dengan air 4 gelas, sisakan 2 gelas.
sisakan 2 gelas, 1 gelas diminum pagi hari, 1 gelas diminum di waktu malam hari, atau 2 gelas, sisakan 1 gelas biar menyusut. Kali ini kita akan rebus dengan 2 gelas air dan kita biarkan menyusut hingga 1 gelas air sebagai contoh untuk kita lihat bagaimana prosesnya. Baik pemirsa sekalian, ya kita lihat ini caranya seperti biasa kita merebus ya dengan panci ya. Ambil gelas yang sudah kita siapkan ya, gelas ini ya dengan air kurang lebih 2 gelas ukurannya ya, kurang lebih 2 gelas ukurannya ya. Kita ambil 1 ya, 2 ya. Ini kita simpan ya. Baik, ini cara merebus ya, sangat simpel sekali, sangat mudah ya, jadi tidak terlalu susah ya. Nah ini sudah menyala ya. Ini tanaman yang kita ambil tadi ya, masih sangat segar sekali ya. Silakan diperhatikan ya, kita masukkan ke dalam ya. Ya, pada asalnya kalau kita ini harus ada ini ya, harus ada apa namanya, cara merebusnya juga ada penutupnya ya. Cuman ini sekedar contoh yang kita buat ya, sehingga memudahkan untuk kita latihan bagaimana cara merebus tanaman itu ya. Sekarang perhatikan dalam kondisi tahap awal, tunggu kurang lebih ya, kalau 2 gelas air 5 sampai 10 menit atau 7 menit dia akan mendidih dan menyusut ke bawah ya. Sambil menunggu mendidih airnya kita perhatikan ya. Bismillah, kita sudah selesai proses perebusan ya. Dari airnya ini sudah menyusut ya. Sekarang kita tumpah, kita ambil ya. Ini prosesnya, ambil airnya. Ini menyusut ya, bisa diperhatikan ya. Air dari rebusan pegagan Centella asiatica ya. Ini yang kalau kita buat minum terapi seperti ini prosesnya pemirsa sekalian ya. Jadi silakan masing-masing dicoba ya perebusannya sesuai yang ada penjelasan di dalam video sebelumnya ya. Jadi kita perhatikan warnanya seperti ini ya, warnanya seperti ini dari Centella asiatica, yang mana dikatakan tanaman yang tumbuh bebas dan memiliki sangat banyak sekali fungsi dan manfaatnya ya. Jadi silakan dicoba proses perebusannya dan dipahami tanaman atau fungsi dari tanaman ini ya. Dan secara tidak langsung kita mempelajari ya nama-nama tanaman obat ya, pengobatan secara tradisional. Baik pemirsa sekalian, inilah sekilas dari bagaimana cara perebusan dari tanaman herbal yang kita kenal dengan nama pegagan atau Centella asiatica, atau dikatakan juga tapak kuda atau kaki kuda, atau umumnya di Jawa Barat dikenal dengan antanan. Silakan dicoba dan ikuti terus video dari penjelasan kita ya seputar ya pengenalan ramuan tanaman herbal ya, dan silakan dipelajari cara peramuannya dan cara dosis atau cara minum dari pengobatan tanaman herbal ini dengan proses difermentasi melalui rebusan, dan boleh juga kita cari dalam bentuk kapsul. Silahkan dicoba dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.